Sobat Ujung Malam, kembali lagi bersama aku Hiromi yang akan menemani dan berbagi cerita misteri yang terjadi di dunia ini. Kali ini cerita tragis datang dari Jepang, di mana pria bernama Hisashi Ouchi terkena paparan radiasi nuklir terbesar sepanjang sejarah. So, daripada penasaran, siapkan mental kalian, jangan tengok kanan kiri, kita mulai ceritanya. Nasib malang Hisashi Ouchi ini terjadi di tempat kerjanya, yakni di pembangkit listrik tenaga nuklir Tokaimura yang berada di Tokaimura, Ibaraki, Jepang. PLTN ini pun merupakan PLTN pertama di Jepang. PLTN Tokaimura ini pun sudah pernah mengalami 2 kali kecelakaan nuklir yang disebabkan oleh human error. Jadi di PLTN ini ada 2 bagian. Pertama adalah GCO, tempat pembuatan nuklir itu sendiri. Dan yang kedua adalah Donen yang merupakan tempat pengolahan limbah dari sisa pembuatan nuklir yang ada di GCO. Kejadian yang pertama itu ada di 11 Maret 1997 di mana terjadi ledakan besar di tempat pengolahan limbah nuklir. Karena nuklir yang dipanaskan tidak sesuai dengan prosedur dan akhirnya mengakibatkan ledakan radiasi nuklir. Kejadian ini memakan korban sampai 21 orang terpapar. Bahkan beberapa hari setelah kejadian itu, 37 teknisi yang mau membenarkan bagian PLTN yang rusak akibat ledakan ikut terpapar. Paparan dari teknisi ini lebih parah dari 21 korban sebelumnya karena mereka tidak menggunakan baju safety. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1999, kecelakaan kedua pun terjadi. Disinilah Hisashi Ouchi terpapar radiasi tersebut dan bahkan menjadi manusia yang pernah terpapar radiasi nuklir terparah sepanjang sejarah. Kejadian ini dimulai di tanggal 30 September 1999 pada pukul 10.35 pagi. Hisashi dibantu dengan 2 temannya, yakni Masato Shinohara dan juga Yutaka Yotokawa. Saat itu mereka diarahkan untuk mengolah cairan uranium. Ternyata mereka bertiga baru pertama kali menggunakan reaktor nuklir yang baru. Ditambah lagi, mereka juga belum pernah mendapatkan pengarahan apapun tentang menggunakan reaktor nuklir itu. Mereka mengambil jalan tikus dalam mengolah cairan uranium tersebut. Mereka langsung menuangkan uranium ke semacam tangka curah hujan. Padahal, kalau sesuai SOP, mereka harus menjalankan berbagai step terlebih dahulu sebelum masuk ke tangka curah hujan tersebut. Di mana ada proses melewati tangka penyangga, dipompa, dan lain sebagainya sehingga uranium masuk ke tangka curah hujan sedikit demi sedikit. Namun mereka langsung menuangkan 16 kg ke tangki curah hujan, padahal maksimal pencampuran uranium ini adalah 2,4 kg. Hal nekat ini mereka lakukan lantaran mereka mendapatkan tekanan untuk segera memproduksi nuklir dalam jumlah banyak di waktu yang sedikit. Mereka membagi tugas dalam hal ini. Hisashi bertugas memegangi corong yang berada dekat tangka. Masato Shinohara bertugas naik tangga untuk menuangkan cairan uranium. Dan Yutaka Yokonawa bertugas mengawasi mereka dari meja yang jaraknya 4 meter dari tangki. Setelah mereka menuangkan cairan uranium ini, reaksi pun terjadi dan mereka melihat kilatan biru yang dimana itu adalah sinar gamma yang besar. Mereka menganggap ini adalah hal biasa. Namun selang beberapa menit kemudian, Hisashi dan juga Masato mengalami mual, pusing, hingga akhirnya pun pingsan. Seketika detektor radiasi di PLTN tersebut meningkat drastis dan alarm berbahaya pun berbunyi. Hanya dalam hitungan menit akhirnya seluruh radiasi pun menyebar ke PLTN hingga akhirnya semua karyawan harus dievakuasi. Hisashi Ouchi yang posisinya berada paling dekat dengan tangki terpapar hingga 17 SV di mana jumlah ini adalah jumlah terbesar yang pernah terkena oleh manusia. Sedangkan Masato Shinohara terpapar 10 SV dan Yutaka terpapar 3 SV. Padahal batas maksimum manusia terpapar radiasi nuklir adalah 50 mili SV. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit Universitas Tokyo dan dimasukkan ke ruangan isolasi. Sementara PLTN Tokaimura itu langsung ditutup dengan ketat. Disinilah kisah tragis Hisashi Ouchi dimulai. Kondisi Ouchi saat itu masih normal. Tangannya memerah dan bengkak ringan.
matanya juga memerah, dan tidak ditemukan adanya luka bakar di seluruh tubuhnya. Di beberapa hari kemudian kondisinya mulai menunjukkan akibat dari paparan radiasi seperti mulai munculnya luka bakar. Sampai di hari ke-7, ia dipindahkan ke rumah sakit Tokyo dan dimasukkan ke ruang steril. Di saat inilah ia kehilangan banyak sel darah putih dan kadarnya nyaris nol. Ia membutuhkan donor sel darah putih dan ia menerima donor dari kakaknya. Bahkan pemerintah Jepang mengumumkan Hisashi sebagai pasien prioritas. Seluruh dokter terbaik di Jepang dan dari luar negeri didatangkan. Mengingat Hisashi kehilangan banyak sel darah putih, sehingga ketika suster melepaskan alat kesehatan yang ada di tubuh Hisashi, kulit Hisashi pun ikut terlepas. Setelahnya, bekas kulit Hisashi yang terlepas pun tidak pernah tumbuh kembali. Dan semakin hari, Hisashi pun mulai kesulitan untuk bernafas. Masuk hari ke-14, tim medis melihat adanya pembengkakan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rambutnya juga mulai rontok dan mengalami gangguan pencernaan. Organ hati dan ususnya pun sudah tidak berfungsi. Hasil lab juga mengatakan bahwa DNA dalam tubuh Hisashi sudah rusak. Dampaknya sel tubuhnya tidak lagi berfungsi. Lanjut di hari ke-20, Hisashi meminta agar dimatikan saja. Hal ini lantaran Hisashi merasa dirinya dijadikan kelinci percobaan oleh para dokter yang merawatnya. Hal ini didasari karena Hisashi selama 20 hari di sana terus mendapatkan 30 kali percobaan yang mengatakan bahwa itu adalah cara untuk menyelamatkannya. Padahal ia tahu dirinya sulit untuk diselamatkan. Di hari ke-27, semua sel darah putih yang tadi didonorkan rusak dan hilang. Seluruh tubuh Hisashi pun terkelupas dan mengeluarkan banyak cairan. Usus Hisashi sudah mencair, jadi tubuhnya ini benar-benar tidak bisa lagi diperbaiki. Masuk ke hari 38, Hisashi mengalami pendarahan dan harus menerima transfusi darah sebanyak 10 liter dalam kurun waktu 12 jam. Padahal umumnya darah 0,3 liter itu saja butuh waktu 3-4 jam. Dokter juga melakukan transplantasi kulit untuk mengganti kulitnya yang telah terlepas. Namun hasilnya gagal. Tidak ada kulit yang bisa menempel di tubuh Hisashi. Bahkan otot pun mulai terlepas dari tulangnya. Dan di hari ke-59, jantung Hisashi berhenti sebanyak 3 kali dalam waktu 49 menit. Tapi dokter masih berusaha menghidupkannya kembali dengan alat pacu jantung yang membuatnya hidup kembali. Hal ini dinilai publik sebagai suatu paksaan untuk Hisashi tetap hidup. Padahal ketika ia hidup pun tidak akan bisa bertahan dengan rasa sakit dan kondisinya. Organ jantung dan otak Hisashi sudah mengalami kerusakan parah. Di hari ke-81, akhirnya pihak dokter memutuskan untuk tidak lagi melakukan penyelamatan dengan alat pacu jantung apabila jantung Hisashi kembali berhenti. Hal ini pun disepakati oleh keluarga. Di hari selanjutnya, yakni di hari ke-82, Hisashi mengalami pendarahan hebat dan seluruh organnya tak bisa berfungsi. Hingga akhirnya di hari ke-83 yakni tanggal 21 Desember 1999 Hisashi dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu rekannya Masato masih bertahan dengan melakukan perawatan kanker. Setelah 7 bulan melakukan perawatan dan juga transplantasi kulit, Masato akhirnya meregang nyawa di tanggal 20 April 2000. Ia meninggal akibat gagal paru. Sedangkan Yutaka, ia dinyatakan sembuh setelah melakukan perawatan selama 3 bulan. Yutaka ditangkap dengan tuduhan kelalaian dalam bekerja. Hal ini juga menyeret pimpinan GCO yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Pihak PLTN juga harus membayar ganti rugi sebesar 121 US dollar. Itu tadi kisah dari Hisashi yang harus bertahan selama 83 hari terpapar radiasi nuklir dan hanya dijadikan percobaan medis. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.